Halo teman-teman semuanya, salam kenal sebelumnya. Saya Sylvia Andriani, mahasiswa LSPR Postgraduate Program Batch 15 Corporate Communication. Pada video kali ini, saya izin untuk mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Digital dan Implementasi Customer Relationship Management PT Bima Sakti Altera terhadap kepuasan pelanggan menggunakan aplikasi PDAM Pintar. Industri perusahaan startup dihadapkan pada persaingan nasional dan internasional. Kondisi tersebut tentunya menarik untuk diketahui dan dianalisis karena perbedaan struktur pasar. Begitu juga yang terjadi di PT Bima Sakti Altera. Karena banyaknya pelanggan churn atau putus kontrak, kemudian banyak aduan kendala selama penggunaan aplikasi, serta kurangnya strategi komunikasi antara penyedia jasa dengan pelanggan. Hal ini mengakibatkan PT Bima Sakti Altera kehilangan beberapa pelanggannya. Oleh karena itu, kita bantu dengan adanya analisa survei mengenai kepuasan pelanggan berdasarkan layanan digital dan pengimplementasian Customer Relationship Management yang sudah ada. Kebaruan atau novelty studi ini yaitu memperluas penelitian sebelumnya dengan memeriksa secara empiris upaya tim Customer Relationship Management untuk menjaga komunikasi terhadap pelanggan yang menggunakan aplikasi PDAM Pintar perlu didukung oleh layanan digital. Karena dari 5 tahun terakhir, layanan pelanggan lebih berfokus pada implementasi CRM saja. Harapannya, dengan menggunakan dua strategi komunikasi ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan PDAM. Kemudian untuk rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, apakah ada pengaruh kualitas layanan digital PDAM Pintar dan implementasi CRM terhadap kepuasan pelanggan PDAM? Kemudian dilanjutkan oleh adanya manfaat penelitian secara teoritis, harapannya dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi, serta dapat dijadikan bahan kajian untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, khususnya pada perusahaan BUMD lainnya. Lalu untuk manfaat praktis sendiri, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada PT Bima Sakti Altera berdasarkan hasil survei. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan dan mengantisipasi masalah-masalah yang serupa di masa mendatang bagi pihak-pihak yang ingin lebih mengetahui strategi corporate communication. Dalam penelitian ini melibatkan 3 konsep, yaitu konsep kualitas layanan, konsep CRM, dan konsep kepuasan pelanggan. 3 konsep ini dinaungi oleh teori utama yaitu stimulus organism response. Keterkaitan model SOR ini di mana stimulus yang dimaksud adalah kualitas layanan digital dan implementasi customer relationship management. Kemudian untuk organismenya sendiri yaitu pelanggan PDAM. Yang terakhir adalah respons, yang dimaksud adalah bentuk kepuasan pelanggan. Pertama, kita masuk ke konsep penelitian yaitu kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan konsep inti dari performa pelayanan yang mana membandingkan dengan keandalan atau keunggulan. Dalam konsep ini diperkuat oleh pendapat dari Kotler dan Ciptono, di mana ada 5 dimensi mengenai kualitas jasa, yaitu keandalan, daya tangkap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Indikator kualitas layanan ini juga dapat dielaborasikan dengan konsep aplikasi digital. Kemudian lanjut ke konsep penelitian kedua yaitu Customer Relationship Management. Menurut Kotler dan Keller, adalah proses pengelolaan detail informasi pelanggan dan semua titik kontak pelanggan secara hati-hati untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Pada slide ini kita juga bisa melihat pendapat lain menurut Lupiandi dan Schiffman. Berikut identifikasi CRM menurut para ahli, yaitu identifikasi konsumen, membangun daya tarik terhadap konsumen, mempertahankan konsumen yang ada, serta pengembangan konsumen. Lalu menurut Budianto, dalam Sivesan menyebut 4 indikator dalam Customer Relationship Management, yaitu kepercayaan, komitmen perusahaan, komunikasi, serta penanganan konflik. Kemudian masuk ke konsep penelitian ketiga, yaitu kepuasan pelanggan. Kita bahas salah satu pendapat para ahli terkait kepuasan pelanggan, yaitu menurut Kotler dan Keller adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka.
Menurut Kotler dan Keller sendiri, hal yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dapat dilihat dari ukuran atau dimensi kepuasan pelanggan sebagai berikut. Tetap setia membeli produk yang ditawarkan, merekomendasi produk, bersedia membayar lebih, serta memberikan masukan. Lalu masuk ke 5 faktor yang berkaitan dengan indikator kepuasan pelanggan menurut Priyansa, yaitu harapan, kinerja, perbandingan, pengalaman, konfirmasi, dan diskonfirmasi. Selanjutnya, pada slide ini kita bisa melihat literatur review dari 10 artikel jurnal yang diambil untuk referensi selama penelitian ini. Berikut mulai dari judul, variabel, serta kesimpulan akhir dari penelitian. Kemudian masuk ke kerangka konseptual, di mana saya memasukkan teori utama yaitu stimulus organism response ke dalam kerangka konseptual yang memayungi ketiga konsep utama dari penelitian. Selanjutnya kita bisa melihat hipotesis dalam penelitian ini, baik ada pengaruh atau tidak ada pengaruh. Pada penelitian ini menggunakan metodologi paradigma penelitian positivism, yang pada intinya percaya bahwa ada kebenaran tunggal dari suatu kejadian ataupun pandangan. Pendekatan yang dipakai pada paradigma tersebut adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif eksplanatif. Jika dilihat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini juga tergolong pada explanatory research, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal sebab akibat antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu analisis pengaruh kualitas layanan aplikasi digital dan implementasi CRM PT Bima Sakti Artera terhadap kepuasan pelanggan selama menggunakan aplikasi PDAM Pintar. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik incidental purposive sampling. Penggunaan non-probability sampling dengan teknik incidental purposive sampling ini dikarenakan tiap-tiap elemen dalam populasi tidak diketahui peluangnya untuk dapat dijadikan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu pelanggan PT Bima Sakti Artera yang pernah mengoperasikan aplikasi PDAM Pintar. Kedua, pelanggan PT Bima Sakti Artera yang pernah menggunakan layanan digital dari pemakaian aplikasi PDAM Pintar. Dan terakhir, pernah mendapatkan pengalaman layanan CRM dari PT Bima Sakti Artera. Lanjut ke teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan kuesioner. Dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh klien existing pengguna aplikasi PDAM Pintar PT Bima Sakti Artera dengan jumlah populasi tidak diketahui. Karena populasi dalam pengambilan sampel tidak diketahui, maka dalam penentuan sampel digunakan rumus Cochrane sebagai berikut. Yang terakhir digunakan sebagai dasar dari pertanyaan kuesioner yaitu operasionalisasi variabel. Pada operasionalisasi variabel ini ditentukan dari variabel kemudian di breakdown lagi menjadi subvariabel dan dikelompokkan berdasarkan indikator dimensi dari variabel tersebut. Lalu jadilah suatu pertanyaan yang dapat diajukan untuk menjadi dasar dari pertanyaan kuesioner. Di sini kita lihat variabelnya CRM, kemudian subvariabelnya dikelompokkan, dan yang terakhir variabelnya adalah kepuasan pelanggan dikelompokkan per subvariabel, indikator, serta pertanyaannya yang siap diajukan untuk kuesioner. Kurang lebih berikut yang dapat saya sampaikan dalam presentasi tesis kali ini. Mohon untuk kritik dan sarannya agar lebih membangun penelitian saya. Terima kasih.